ada gonjang-ganjing baru lagi. Yang kemarin saya dengar berapa purnawirawan kumpul. Satu kehormatan pada saya berikan kesempatan bicara di forum yang sangat terhormat, yaitu Forum Purnawirawan TNI tanpa parcok. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 Roki Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Di situ ada Jenderal Sapa. Dulu waktu jadi Menteri Agama di era Jokowi diem. Setelah tidak jadi menteri, kok kenapa jadi sewa? Saya ini heran dengan orang-orang di sini nih. Di saat mendapat kekuasaan, jabatan, itu semua memuji penguasanya, pemimpinnya. Tapi begitu tidak menjabat, kerjaannya cuma ngeritik terus. Laksana kesatria. Yang lucu Pak, rakyat yang diadu domba. Anda nggak malu dengan diri Anda sendiri. Ini kan bentuk kemunafikan. Di saat Anda dapat jabatan, Anda mendukung. Di saat Anda tidak, Anda caci maki, mengkritik semua, sampai hal yang terkecil dikritik. Nggak ada habisnya ngeritik. Emang betul kata orang, pengamat itu apa? Manusia tanpa tulang mengajarkan lari cepat. Jadi enak aja namanya pengkritik kan seperti apa? Ini nggak gampang ngurus negeri ini. Yang tadi saya bilang sudah ada COVID, Jokowi nyelesaikan. Ini semua orang nggak lihat. Tapi selain di era 10 tahun Jokowi yang ada COVID musibah itu, anggap periode 2 itu apa? Indonesia masih bisa berjalan itu sudah hebat. Tapi pembangunan masih berjalan. Semua terasa. Lah itu. Kok terus ada lagi nih yang purnawirawan masih menggugat Jokowi. Saya begitu lihat ini purnawirawan dulu pendukung Anies. Oh berarti ini apa? Ini orang sakit hati aja. Capresnya kalah. Sudahlah, nggak usah sok idealis lah. Waktu Anda mendukung Anies pun juga Anda berharap kalau Anies menang saya dapat jabatan. Saya dapat kekuasaan. Ini semua kan cuma mau cari kepentingan aja. Di saat calonnya kalah, marah-marah. Kenapa? Ada kerugian di diri Anda. Kenapa? Anda gagal jadi penguasa. Anda nggak jadi jabatan. Harta Anda nggak bisa bertambah lagi. Ini kan cuma kepentingan pribadi. Cuma berlagak, bertopeng atas nama rakyat. Yang saya heran di kemarin tuh ingin apa? Mau menggeser Gibran. Saya bukan karena Gibrannya. Ini kalau terus begini terus, negeri ini hancur. Ini semua apa? Akan mengganggu Prabowo sebagai presiden. Karena Gibran dan Prabowo itu satu paket. Udah kita tunggu aja 5 tahun. Gentleman aja lah. Nanti tidak mau lagi depan apa? Anda bersaing, belum kiamat. Kok Anda seperti Gibran seperti apa sih? Ya Gibran cuma wakil loh. Kan ada presidennya. Gak ada masalah. Saya bukan pendukung Gibran pada saat itu. Saya pendukung Ganjar. Tapi saya harus objektif saat ini. Jangan kebencian, permusuhan terus dilakukan. Kalau emang Anda tidak suka dengan Gibran, yang menurut Anda punya alasan katanya cacat dalam MK, seharusnya Anda semua tidak mencalonkan pada saat itu, waktu Pilpres. Menolak dong. Anda tolak waktu Anda Pilpres, ya nggak usah ikut. Anies nggak usah. Ngapain Anda mau bersanding kepada menurut Anda tuh katanya cacat dalam konstitusi? Harusnya Anda nggak bersanding. Tapi kan terjadilah perdebatan di TV. Ada Anies, ada Ganjar, ada Gibran. Kok Anda jalanin? Karena pada saat itu kemungkinan Anda masih punya merasa bisa menang. Anda terima Gibran sebagai calon wapres.
Tapi kenyataannya, yang saya dulu juga underestimate terhadap Gibran, karena saya pendukung Ganjar, ternyata ya Gibran punya kemampuan. Lah, namanya dia tuh lawan saya mencari celah-celah. Apa ini jangan-jangan nipu ya? Apa jangan-jangan nyontek ya? Ya gitulah orang, namanya musuh. Nggak realistis. Apapun, Gibran juga NKRI, Prabowo NKRI. Saya itu tidak mau ingin mendukung pemimpin. Dulu contoh ya, maaf ya. Dulu saya menolak Anies itu kenapa? Bukan pribadi Anies ya. Karena gerbong di belakangnya itu ada HTI dan EPI. Yang saya khawatirkan, andaikan pada saat itu Anies jadi presiden, ini akan dijadikan kemenangan Islamis, kelompok-kelompok Islam, garis keras. Ini yang saya khawatirkan. Selama itu kontestasi, dua berlawanan, dua-dua mentalnya NKRI, saya nggak ada masalah. Contoh, saya dukung Ganjar. Tapi saya yakin Prabowo itu NKRI. Ya, kalah sudah selesai. Kita dukung Prabowo. Prabowo nggak mungkin merusak NKRI. Yang saya khawatirin pemimpin apa? Yang bisa memecah NKRI itu saya nggak mau. Nah, harusnya pada saat itu nggak usah ikut aja kalau emang itu cacat dalam MK. Tapi kan Anda ikut. Nah, keributan ini terjadi setelah kalah kan. Coba andai kan kalau Anies menang, Anda nggak perlu menuntut Gibran masalah MK-nya. Karena kalah, kita mau gugat Gibran. Ini mau apa lagi mau buat negeri ini? Hancur konstitusi ini. Itu kan wilayah-wilayah ada undang-undangnya, masa Anda mau tabrak seorang purnawirawan? Dan purnawirawan bagi saya nggak cuma situ, banyak lah. Dan Anda bukan mengatasnamakan organisasi purnawirawan TNI. Ini kan cuma hanya perorangan aja berkumpul. Ya, saya lihat itu tadi mereka kelompok-kelompok yang nggak terima capresnya kalah aja. Anda gugat Gibran, kalau Anda kan dulu Anies menang, Anda nggak gugat Gibran. Ini kan cuma hanya kekalahan aja, mau ribut terus. Apa sih maunya? Marilah kita jaga negeri ini. Kalau andai kan Prabowo atau Gibran tuh bisa merusak NKRI, ya kita cegah. Boleh kritik perilakunya, tapi jangan kita ingin menggugat lah. Kan ada aturan untuk melengsarkan seorang presiden atau wapres tuh, kan ada aturan di undang-undangnya. Nggak usah kita ikut campur. Nah, di sini saya lihat para Purnawirawan sudahlah Pak. Bapak sudah tua. Jangan cuma hanya karena ambisi atau emosi sesaat capres Anda kalah, Anda menggugat yang sudah menang saat ini. Biarkan mereka bekerja, kita lihat. Karena kata Ali bin Abi Thalib, mendapat pemimpin yang baik itu baru setengah jalan. Baik loh, baru setengah jalan. Setengahnya lagi apa? Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Ketaatan rakyat sebagai tanggung jawabnya dia sebagai warga negara itu apa? Yang dia harus lakukan. Jadi kalau ini nggak ada ketaatan juga, mau pemimpinnya sekalipun Nabi akan gugur, kalah. Kesuksesan Nabi itu para Rasul juga semua pemimpin hebat itu apa? Bukan karena orang dia aja, juga didukung oleh sahabatnya atau rakyatnya. Kalau enggak ya siapa aja jangan gagal. Lah marilah kita, negeri ini kita jaga baik-baik. Yang tadi saya bilang sudahlah, isu ijazah ini udah, biarkan Pak Jokowi bisa menyelesaikan tadi di peradilan. Hanya pengadilan yang bisa membuktikan benar atau salah. Dan usahakan apa? Jangan cuma menuduh itu tidak betul. Bukan keadilan memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan. Ini kan sekarang terjadi itu kan aja. Semua bilang palsu. Oh ini loh, Roy Suryo yang bukan ahlinya paling so ahli. Mengatakan ini foto palsu ini. Ya semua selesaikan di pengadilan aja. Yang bisa tahu. Orang tanya ke saya, Beb, ini kan fotonya palsu apa enggak? Saya emang tahu Jokowi dari kecil. Kok saya ditanya disuruh buktikan ini fotonya bener apa enggak? Ya saya enggak tahu. Saya tuh kenal Pak Jokowi setelah jadi presiden. Enggak tahu riwayatnya. Lah, nanti kalau di pengadilan bisa ditelusuri semuanya. Dan saya sampai ini hari masih punya keyakinan ijazah Jokowi itu asli. Kenapa? Sudah banyak tahap. Wali kota 2 periode, gubernur hampir 1 gubernur, terus presiden. Pastikan dicek, diverifikasi, dicek ke Dignas asli apa enggak. Kalau andaikan palsu, kan ada lawannya dulu Jokowi. Namanya lawan itu apa? Mau cari celah lawannya, mau dijatuhkan. Kalau emang itu palsu, pasti lawannya dulu apa? Ijazah Jokowi palsu. Faktanya tidak terjadi. Zaman di wali kota kayak di gubernur kayak akan menuduh ijazah Jokowi palsu. Kita sudah tahu kan fitnah-fitnah yang terjadi untuk Jokowi. Dulu fitnah tabloid obor yang dibuat oleh Pak Lanyala yang mengatakan Jokowi keturunan PKI. Jokowi bukan warga negara Indonesia. Jokowi bukan Muslim. Isunya kan sampai memengaruhi, ada sebagian bangsa Indonesia ini terpengaruh. Jokowi PKI sampai diserang. Kenyataannya apa? Pak Lanyala sendiri mengatakan minta maaf, dia hanya menggunakan fitnah. Itu loh. Di situ saya masih kagum dengan Pak Jokowi.
Bisa aja Pak Jokowi menuntut ke pengadilan, tapi nggak dituntut. Karena Pak Jokowi pada saat dia presiden tidak akan menjerumuskan rakyatnya. Dia akan legowo. Yang penting apa? Kepemimpinannya baik. Lah, ini kan kita sudah punya contoh. Fitnah yang dibuat, yang jadi pembenaran tentang Jokowi PKI oleh Lanyala, ini terjadi di Ijazah lagi. Mau apa lagi negeri ini? Sudahlah. Bagi saya itu seorang pemimpin itu saya menilai apa? Hasil kerjanya. Bagi saya mau ijazah S10 nggak penting lah. Apa ijazah S10? Tapi kita lihat kinerjanya Jokowi lah. Kita harus adil. Pembangunan di mana-mana. Kalau saya mau bicara hasil kinerja Jokowi, mungkin nggak cukup waktu 1 jam kan saya rinci. Banyak lah. Kita semua merasakan. Hanya orang munafik aja lah yang tidak merasakan kenikmatan pembangunan Jokowi. Kalau kita mau compare dengan presiden sebelumnya, jauh Jokowi lebih bagus. Itu namanya ukuran yang bagus. Jadi kalau kita mau melihat seorang presiden itu baik atau tidak kinerjanya, kita bandingkan dengan presiden sebelumnya, itu baru compare presiden apple to apple lah. Lah kita lihat di situ. Kalau emang Jokowi buruk, saya katakan buruk kok. Saya di sini cuma itu aja. Jadi masalah ijazah ini sudahlah. Mau apa sih? Tapi sudahlah. Pak Jokowi berjalan di polisian, kita tunggu. Ya kalau sekiranya Roy Suryo ini semua membuat isu atau fitnah, ternyata di kepolisian Jokowi ijazah itu asli. Ya, saya pikir juga perlu juga nih dikasih hukum. Hukuman yang enak aja lah. Ini Rifa, Dr. Tifa, dan Amin Rais ikat aja lah di Monas biar ditonton orang. Inilah bapak provokator Indonesia yang sok paling cerdas, sok paling hebat. Malah saya kesian aja Pak Roy Suryo ini. Setiap ngomong pasti dikaitkan dengan panci. Sampai menteri panci. Karena dulu apa? Waktu jadi menteri, sampai panci negara mau dibawa pulang. Lah, ini loh, bagi saya gini loh. Jangan kita nih mau caci maki orang, terus kita nih berlagak paling suci, paling bener. Oh, demokrasi. Saya juga mau tanya, belum ada di dunia ini berjalan orang dengan demokrasi yang adil. Keadilan nggak ada. Sekalipun Amerika, ada celah-celah dia menipu. Ada celah-celah dia melanggar konstitusi. Jadi nggak usah lah kita mengukur sesuatu itu apa? Jangan pakai tataran ideal, kesempurnaan. Nggak ada orang sempurna. Jadi baik pun kontestasi yang pernah terjadi di Indonesia, ada 3 capres semua itu, masing-masing juga punya celah salah. Ada celah-celah melanggar konstitusi. Ini loh, maksud saya sudahlah. Nggak usah kita nuntut ideal konstitusi. Kita nilai dari seorang presiden itu apa hasilnya buat negara dan bangsa ini. Ya saya pikir beginilah. Kita ini bangsa yang besar, harus berjiwa besar. Berpolitik kita berbajar. Nggak perlulah kita bermusuhan atas nama politik. Nggak ada gunanya. Politik kan cuma hanya sementara, bukan abadi. 5 tahun sekali kita kontestasi. Jadi nggak usah terlalu ketakutan. Kita tunggu 5 tahun ke depan. Siapa menjalankan itu, yang mau milih siapa terserah, ya terserah lah. Nggak usah takut lah, ini nggak habis. Jadi nggak usah dihabisin. Apa nggak capek Anda 5 tahun terus Anda ngoceh terus, sinis terus terhadap pemerintah? Ini kan presiden kita juga. Mari kita kesatria lah. Kita dukung yang menang, kita majukan. Jangan kita ganggu terus ini Bapak Presiden Prabowo. Kita dukung. Kalau emang dia ada yang berurusan, kita kritik. Tapi kita jangan ganggu kepemimpinan dia. Biarkan dia bekerja. Kalau dia sukses kan sukses bangsa Indonesia juga. Tapi kalau terus dirongrong, siapapun presidennya nggak akan selesai. Ada apa? Negara luar lihat negara kita nih, bangsa ini apa kok? Saya sendiri kadang malu kok. Di negara sana ribut teknologi, sini cuma ribut ijazah, nggak ada habisnya. Apa yang mau diributin lagi? Harusnya kita berpikir maju ke negeri ini. Kita dukung Bapak Presiden Prabowo supaya bekerja yang bagus. Jangan dikritik terus lah. Terkadang gini loh, banyak berita-berita itu nggak bener. Hoax bertebaran. Contoh aja saya kemarin ya, maaf, saya berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Saya berdiri diambil videonya, seperti saya bengong. Habib Ribo dicuekin. Padahal itu kan dipotong-potong aja. Padahal saya ketemu Jokowi. Itu yang komen apa? Kesian Habib Ribo nggak ketemu Jokowi. Ini loh bahaya media. Fitnah, hoax ini banyak. Belum lama yang saya kritik di YouTube. Saya tidak pernah berbicara tentang pagar laut dibuat TikTok sama orang tanpa suara saya, tapi foto saya membangkang terhadap Prabowo, menolak pagar laut cabut. Ini kan hoax semua. Ini hoax semua, saya takut. Ya tadi aja bisa ada tabloid obor menuduh Pak Jokowi PKI. Ini kan kejahatan-kejahatan. Mau saran saya apa? Jangan cepat Anda percaya melihat video pendek atau apapun yang sudah ada narasi orang. Kadang video itu mungkin lagi seneng-seneng, dibilang ingin menggugat pemerintah. Itu aja, jadi hati-hati. Mari kita semua, kita dukung Bapak Presiden Prabowo, yang ini kita dukung aja.
supaya maju sama-sama. Terima kasih.